Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Novia Nur Mutmainah, Syarifah Safiroza, dan Mutiara Anggraini akan membahas tentang analisis isu global, yaitu tentang proxy war. Sebelum itu, kita memasuki pra-analisis identifikasi masalah, yaitu yang pertama, isu pro kontra mahasiswa dan pemerintah terkait pengesahan RUU KUHP. Lalu yang kedua, semakin maraknya aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kita akan menganalisis isu tersebut dengan analisis isu metode Pentaulik. Analisis isu yang pertama yaitu tentang isu pro kontra mahasiswa dan pemerintah terkait pengesahan RUU KUHP. Berdasarkan elemen pemerintah, yaitu karena kurangnya sosialisasi RUU KUHP yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sehingga terkesan terburu-buru dalam pengesahan. Berdasarkan elemen akademik, kurangnya pengaruh akademikal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat atau mahasiswa untuk lebih membuka cara pandang yang luas pada suatu isu. Berdasarkan bisnis, adanya pihak-pihak tertentu yang ikut memicu pro kontra mahasiswa dan pemerintah demi kepentingan usaha pribadi. Berdasarkan elemen komunitas, bermunculnya kelompok-kelompok yang memanfaatkan kondisi untuk memecah belah. Dan berdasarkan media, kurangnya penyaringan informasi atau berita yang disebarkan media. Lanjut ke analisis yang kedua, yaitu semakin maraknya aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua. Berdasarkan elemen pemerintah, yaitu dikarenakan letak geografis Papua yang luas menyebabkan sulitnya mediasi terjalin antara pemerintah dan masyarakat Papua yang tergabung dengan KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Berdasarkan elemen akademik, itu karena belum meratanya ilmu pendidikan di wilayah Papua sehingga menyebabkan kurang terbuka luasnya pemikiran masyarakat Papua terhadap masalah yang mereka hadapi. Kemudian pada elemen bisnis, yaitu adanya pihak bisnis tertentu yang berusaha memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari konflik, salah satunya dengan mempersenjatai kelompok KKB di Papua tersebut. Berdasarkan elemen komunitas, yaitu bersembunyinya komunitas-komunitas yang ikut mengadu domba masyarakat Papua yang untuk terus melakukan pemberontakan dengan tujuan memecah belah masyarakat Papua dari NKRI. Dan yang terakhir, berdasarkan elemen media, itu terjadi karena terbatasnya media komunikasi di Papua mengakibatkan lambatnya informasi tersampaikan sehingga timbul spekulasi yang salah dari masyarakat Papua termasuk KKB tersebut. Informasi atau berita yang tersebar di media kurang membantu dalam memberi informasi kejelasan terhadap situasi yang sebenarnya sehingga masyarakat Papua salah dalam menginterpretasikan informasi tersebut. Setelah itu, kita akan menganalisis pemecahan isu dari dua isu yang dimunculkan dengan menggunakan metode USG. Dari tabel bisa kita lihat, isu yang pertama mendapatkan nilai 11 dan isu yang kedua mendapatkan nilai 15. Itu berarti yang lebih penting dan menjadi prioritas adalah isu yang kedua. Selanjutnya, kita akan menganalisis akar masalah menggunakan fishbone. Yang pertama elemennya karena men atau manusia, yaitu masyarakat Papua yang tergolong dalam KKB yang sulit diajak komunikasi dan adanya pihak terselubung yang ikut mempropagandakan. Lalu berdasarkan lingkungan, kondisi geografis luasnya Papua yang menyulitkan untuk segera didatangi dan alat media yang belum tersebar rata. Dan yang ketiga berdasarkan metode, yaitu karena gagalnya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dan adanya konflik kepentingan. Berdasarkan alat, SDA Papua yang menarik kelompok asing untuk menguasai dan tersedianya senjata untuk KKB di Papua. Selanjutnya kita akan mencari alternatif masalah dengan menggunakan SWOT. SWOT sendiri adalah strength, yaitu kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat apa saja yang termasuk dalam strength atau kekuatan, weakness kelemahan, dan opportunity peluang, dan juga threat ancaman. Dan ini adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya yaitu semakin maraknya aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua, yang penyebabnya yaitu karena banyaknya hambatan komunikasi informasi antar pemerintah dan KKB, serta kuatnya pengaruh dari kelompok yang memancing propaganda. Nah, alternatif penyelesaian yang pertama yaitu mengoptimalkan sumber daya alam Papua dengan bijaksana dalam pengawasan pemerintah. Tahapan penyelesaian yaitu membuat rencana pembangunan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lalu melakukan koordinasi antar pemerintah, pusat, dan daerah, melibatkan masyarakat untuk turut andil dalam pembangunan daerah. Hasil yang diharapkan yaitu terkelolanya SDA Papua dengan baik, timbulnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Nah, yang kedua yaitu alternatif penyelesaiannya membangun akses antar daerah di Papua yang sudah dijangkau. Tahapannya yaitu merencanakan pembangunan berdasarkan ketetapan yang berlaku dengan melakukan mediasi dengan masyarakat Papua. Dan hasil yang diharapkan yaitu terbukanya akses yang luas antar daerah di Papua sehingga dapat membangun daerah Papua lebih maju dari berbagai aspek. Dan para pihak yang terlibat yaitu pemerintah, stakeholder daerah, dan masyarakat Papua. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Papua secara merata dengan tahapan membuat rencana peningkatan kualitas pendidikan di Papua dengan mengadakan bangunan sekolah, memfasilitasi pengajar, serta perlengkapan-perlengkapan yang mendukung. Dan pemerintah melaksanakan rencana yang sudah disusun dan terus dikembangkan ke daerah yang belum atau kekurangan pendidikan di Papua dengan hasil meningkatnya kualitas pendidikan sumber daya manusia di Papua sehingga sumber daya manusia tersebut dapat mengelola sumber daya alam dengan baik.